Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, perkenalkan nama saya Marsiana, mahasiswi PPL dari Pendidikan Fisika UIN Alauddin Makassar. Nah, ini adalah pertemuan kedua kita dari materi arus dan tegangan bolak-balik. Jadi, pada pertemuan ini kita akan membahas resistor, kapasitor, dan induktor dalam rangkaian arus bolak-balik. Nah, untuk memahami lebih lanjut, mari kita simak penjelasan berikut ini. Baik, yang pertama adalah resistor atau hambatan. Nah, ini adalah salah satu contoh dari resistor, yaitu resistor cincin. Kemudian yang ini adalah simbol dari resistor atau hambatan dalam suatu rangkaian. Kemudian yang ini adalah rangkaian resistor yang dihubungkan dengan suatu sumber tegangan di mana V adalah Vmax sin omega T. Rangkaian resistor dalam arus bolak-balik digunakan untuk menurunkan potensial listrik dalam rangkaian atau sebagai pembatas arus listrik yang masuk, sehingga arus dan tegangan dalam rangkaian resistor mempunyai fasa yang sama saat terhubung dengan sumber tegangan bolak-balik. Hal tersebut dapat dilihat dari grafik berikut ini. Berdasarkan grafik tersebut, tegangan dan arus berada pada keadaan sefase. Artinya, arus dan tegangan mencapai nilai maksimum pada saat yang sama. Berikut rumusnya. Baik, yang kedua adalah induktor. Nah, ini adalah contoh dari induktor yang adik-adik dapat lihat dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, gambar ini adalah simbol dari induktor dalam suatu rangkaian. Kemudian, ini adalah rangkaian induktor yang dihubungkan dengan suatu sumber tegangan di mana V adalah Vmax sin omega T. Sebuah induktor mempunyai hambatan yang disebut dengan reaktansi induktif. Reaktansi induktif bergantung pada frekuensi sudut arus dan induktansi diri induktor. Untuk lebih memahaminya, mari kita lihat grafik berikut ini. Berdasarkan grafik tersebut, tegangan pada induktor adalah 0 saat arus induktornya maksimum ataupun sebaliknya. Artinya, tegangan pada induktor mencapai nilai maksimum lebih cepat seperempat periode daripada saat arus mencapai maksimumnya. Berikut rumusnya. Baik, yang ketiga adalah kapasitor. Ini adalah contoh dari kapasitor yang adik-adik dapat lihat dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, ini adalah simbol dari kapasitor dalam suatu rangkaian. Kemudian, ini adalah rangkaian kapasitor yang dihubungkan dengan sumber tegangan di mana V adalah Vmax sin omega T. Kapasitor berfungsi untuk menyimpan energi dalam bentuk muatan listrik. Kapasitor yang dialiri arus bolak-balik akan timbul reaktansi kapasitif yang bergantung pada besarnya nilai kapasitansi kapasitor dan frekuensi sudut arus. Berikut grafik dari kapasitor. Berdasarkan grafik tersebut, arus pada kapasitor maksimum saat tegangan kapasitor bernilai 0 ataupun sebaliknya. Artinya, arus mencapai nilai maksimumnya seperempat periode lebih cepat daripada tegangan pada saat mencapai nilai maksimumnya. Berikut rumusnya. Baik adik-adik, itulah materi kita pada hari ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.